Punya seorang istri namun ternyata Dede punya rahasia. Dirinya punya seorang pacar lelaki. Bahkan Dede sendiri, dirinya adalah pecinta kaum sejenis sebelum dirinya menikah dengan sang istri. Bahkan setelah menikah pun masih bertemu dengan pacar lelakinya. Kisah nyata kali ini pun terjadi di kota Lampung. Dede Saputra, pemilik konter handphone Dede Seluler, punya istri bernama Sari, biasa dipanggil Deta. Dede dengan sang istri pun sama-sama guru honorer di salah satu sekolah SD. Meski terlihat gemulai, Dede sendiri dikenal sebagai lelaki baik. Dulu Dede pernah digosipkan miring karena dirinya terlalu gemulai. Namun gosip itu pun berhenti saat Dede menikah, apalagi sang istri ternyata kini tengah berbadan dua. Di tanggal 11 Juli 2021 hari Minggu, malam hari Dede pun izin tak pulang ke rumahnya. Dede pun izin tak pulang ke rumah, dirinya akan pulang ke rumah keluarganya. Dan seperti biasanya Dede yang setelah menikah tinggal dengan mertua, namun malam ini Dede mengungkapkan kepada sang istri ingin pulang ke rumah sang ibu. Deta menyangka sang suami di rumah orang tuanya atau di mertuanya. Sementara orang tua dari Dede menyangka Dede tak jadi datang karena dirinya tak ada datang ke rumah. Hingga keesokan harinya seorang warga yang hendak mengambil air melihat sesuatu yang mencurigakan. Ada plastik aneh dan berbau. Warga tersebut langsung memanggil kepala desa. Keduanya membuka dan kaget melihat jasad seorang lelaki yang sudah tak bernyawa dengan kondisi berlumuran cairan merah. Warga pun langsung melaporkan kejadian ini ke polsek setempat. Pihak kepolisian datang ke TKP untuk menyelidiki kasus ini dan tak lama membawa jasad korban untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hasil otopsi jasad pun menyebutkan kalau korban mendapatkan banyak tikaman hingga kehabisan cairan merah dan mengembuskan napas terakhirnya. Saat dilakukan identifikasi sidik jari, teridentifikasi jasad tersebut adalah Dede. Polisi pun langsung mengabari keluarga Dede saat itu dan mengembalikan jasad Dede usai dilakukan otopsi. Saat mendengar kalau Dede sudah tak bernyawa, pihak keluarga meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, menangkap pelakunya dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Keluarga Dede nampak histeris, sang ibu dan sang istri yang tengah berbadan dua nampak tak bisa menerima kenyataan ini. Pihak kepolisian pun interogasi keluarga Dede, mereka menyebutkan kalau Dede tak punya musuh dan tak tahu siapa pelakunya. Di rumah duka pun nampaknya para keluarga dan tetangga Dede nampak kehilangan. Mereka pun sedih mendengar pemberitaan Dede berpulang dihabisi seseorang. Hingga keesokan harinya motor Dede ditemukan di kantor BRI Link di Lampung Selatan. Di sana pun nampak terlihat di CCTV seorang laki-laki menyimpan motor tersebut nampak meninggalkan tempat tersebut begitu saja. Motor Dede sendiri penuh cairan merah dan nampaknya kunci pun masih tergantung. Hingga saat itu dilaporkan para warga pun merasa ada kecurigaan dengan motor tersebut. 2 hari kemudian dengan penuh kerja keras akhirnya pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Bahkan pihak kepolisian tak hanya menyelidiki CCTV, melainkan menyelidiki handphone Dede yang hilang. Pihak yang berwajib pun berhasil mengamankan pelaku dari CCTV motor yang disimpan. Diamankan seorang laki-laki bernama Zahrial Aswad berusia 33 tahun. Ternyata Zahrial sendiri adalah mantan pacar lelaki dari Dede sebelum Dede menikah. Mereka sudah kenal cukup lama, pernah jadi rekan bisnis, bahkan tak hanya itu. Mereka pun dulu pernah berhubungan satu sama lain. Ternyata Zahrial sendiri tak melakukan sendiri, ada pelaku lain yang diamankan bernama Bagas Maulana. Bagas sendiri berusia 21 tahun diamankan di rumahnya sendiri di kawasan warga Talang Padang. Keduanya dimintai keterangan, ternyata otaknya adalah Bagas. Dulu saat itu mereka berkenalan saat Bagas sering main futsal. Saat itu pula Dede ada di sana, masih bujangan dan keduanya berkenalan. Awal tahun 2020 Dede pun dengan Bagas sering berkomunikasi, bahkan saat itu Dede pernah menggantikan handphone Bagas. Hingga keduanya dekat dan menjalin hubungan, keduanya bahkan sering melakukan hubungan badan di konter milik Dede. Bahkan Bagas saat itu sering menginap di konter. Beberapa kali main ke rumah Dede saat dirinya masih bujangan, mereka pun kerap melakukannya juga di hotel. Namun lama-lama Dede yang nampaknya dulu royal kini makin pelit setelah menikah menurut Bagas. Dede sendiri bahkan sering ikat janji dan tak memberi uang pasca dirinya melakukan. Uang yang sering dijanjikan Dede lama-lama hanya setengahnya membuat Bagas kesal. Bagas saat itu mengajak Azriel, mantan dari pacar Dede, untuk menghabisi Dede karena ternyata Azriel juga kesal kepada Dede yang kerap memberi harapan palsu dan mengingkari janji-janji yang ada. Tepatnya di tanggal 11 Juli 2021, Bagas mengajak Dede untuk janjian ketemu. Keduanya menuju lahan kosong malam itu. Tanpa Dede sadari, ternyata di sana sudah ada Azriel yang dengan membawa senjata tajam. Dede dan Bagas saat itu melakukan hubungan di lahan kosong tersebut. Usai melakukan hubungan, Dede memberikan uang kepada Bagas senilai 350.000. Bagas pun kesal karena dirinya dijanjikan uang 500.000.
Mencoba diam padahal dirinya kesal. Saat Dede lengah, Bagas pun langsung menikam Dede beberapa kali dengan sajam. Bahkan saat Dede melawan, Azriel muncul dan langsung menikam Dede juga beberapa kali hingga akhirnya Dede yang banyak mengeluarkan cairan merah mengembuskan napas terakhirnya. Sadar kalau Dede sudah tak bernyawa, jasad Dede pun dibungkus plastik yang dibawa oleh mereka. Bagas dan Azriel membungkus jasad Dede, mencari lahan kosong dan keduanya pergi meninggalkan jasad tersebut begitu saja. Tak lama subuh hari mereka pun langsung meninggalkan motor Dede di depan BRI Link. Menyimpan di sana dengan menggantungkan kuncinya berharap seorang bisa mencuri motor tersebut. Kini semuanya terbongkar, keduanya diamankan dan disidangkan. Beberapa kali menjalani persidangan, mereka pun akhirnya dikenakan pasal berlapis hingga keduanya mendapatkan vonis seumur hidup. Keluarga dari Dede sendiri mengungkapkan mereka tak akan memaafkan pelaku. Meskipun mereka baru tahu kalau Dede ada kelainan, namun ternyata mereka memaafkan Dede. Hanya kesal kepada para pelaku, demi uang ratusan ribu rela melakukan ini kepada Dede.